Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 33703372 Bab 3370 Lancianer's Experience. Di sini adalah Lancianer membuka matanya dengan sakit kepala yang membelah dan pandangan kabur. Melihat Lancianer bangun, Landon Sen sangat gembira, dan dengan cepat menyapanya dan bertanya, "Gadis Sianer, bagaimana perasaanmu?" Lancianer pusing dan pusing, arwahnya merasakan bahwa orang luar mendekat, tubuhnya tegang sesaat, dan suaranya dingin dan dia berkata, "Siapa? Siapa kamu?" "Gadis Sianer, jangan panik, aku Landon Sen." Landon Sen menjaga jarak dari Lancianer dan berkata dengan nada tenang. Landon Sen. Wajah cantik Lancianer terkejut, dia hampir berpikir bahwa dia memiliki halusinasi pendengaran, dan kesadarannya sedikit lebih jelas. Setelah garis pandang di depannya menjadi jelas, Lancianer melihat sekeliling untuk sementara waktu, matanya tertuju pada Landon Sen, wajahnya yang halus langsung lamban. "Saya. Apakah saya melihat ilusi? Saudara Sen, ini benar-benar Anda." Mata indah Lancianer terbuka lebar, dia dengan cepat mengusap otaknya yang pusing, dan menatap pemuda tampan dengan rambut panjang berjubah putih, yang tampak persis seperti Landon Sen. Landon Sen tersenyum ringan, "Gadis Sianer dapat mengenali saya begitu cepat, mungkin dia belum melupakan Sen." "Bagaimana bisa Sianer melupakan satu sama lain?" Lancianer bersemangat dan hendak bangun dari peti es, tetapi karena tubuhnya yang lembut, dia bahkan tidak bisa meluruskan tubuhnya. Landon Sen melangkah maju dan menempatkan Lancianer di bawah kendali, dan membujuk, "Gadis Sianer, Anda baru saja bangun dari tidur nyenyak, dan tubuh Anda yang telah tidur terlalu lama belum sepenuhnya menjalin komunikasi dengan jiwa. Anda harus berbaring selama beberapa jam sebelum Anda cobalah untuk menggerakkan tubuh fisik. Ini baik." Mata Lancianer sangat cerah sehingga dia sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika ini benar-benar sebuah ilusi, Lancianer tidak ingin ilusi menghilang. Landon Sen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, "Saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada dunia roh kuno, gadis Sianer telah melonjak ke dunia peri yang sebenarnya begitu cepat." Lancianer menekan kegembiraan, dan berkata dengan lembut, "Saudara Sen ingat bahwa Anda memberi Sianer buah keos." "Tentu saja saya ingat." Landon Sen mengangguk sedikit. Ketika dia masih berada di dunia roh kuno, Landon Sen memberikan beberapa buah-buahan kacau dan buah persik datar suci kepada beberapa kerabat dan teman-teman sebelum dia melonjak. Lancianer tenang sedikit, dan berkata dengan wajah tegas, "Setelah Sianer menelan buah kekacauan yang dikaruniai oleh saudara Sen, dia berhasil menerobos ke puncak Mahayana. Sianer ingin duduk dan memimpin klan bunga untuk waktu yang lama dan memimpin kelompok untuk tumbuh dan berkembang. Tapi saya tiba-tiba setelah melanggar puncak Mahayana, sebuah mutasi kecil muncul." "Mutasi? Mutasi apa?" Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ceritanya panjang." Lancianer menghela nafas dengan ringan, dan melanjutkan, "Setelah Sianer menerobos puncak Mahayana, tubuh fisik akan terus-menerus menyerap 5 elemen roh di sekitarnya, dan itu tidak dapat mengendalikan karakteristik ini. Pada awalnya, saya pikir itu adalah efek samping dari Chaos Fluid, setiap hari akan membubarkan kekuatan spiritual 5 elemen tambahan dalam tubuh. Tapi masa-masa indah tidak bertahan lama, hanya karena tubuh fisik terus menyerap aura 5 elemen untuk waktu yang lama, energi dalam tubuh Sianer terus ditekan dan diperluas, dan energi ini bahkan ditransfer ke jiwa, tidak dapat menghilang. Jika ini terus berlanjut, jiwa Sianer akan terlambat suatu hari, saya akan meledak oleh energi berkelanjutan ini." Dengan putus asa, Sianer hanya bisa mempertimbangkan untuk naik ke dunia abadi yang sebenarnya, berharap bahwa setelah mencapai tubuh abadi, bahaya yang tersembunyi bisa dihilangkan. "Kemudian, saya berhasil naik ke Pansiling di wilayah abadi Tianmu, tetapi bahaya tersembunyi saya masih belum teratasi. Perubahannya adalah bahwa tubuh fisik telah menyerap aura dari 5 elemen dari yang asli ke aura kekacauan." Landon Sen tidak bisa membantu tetapi menyela, "Gadis Sianer, tempat Anda naik berada di klan kayu suci Pansiling." Lancianer mengangguk dan berkata, "Ya. Patriarka klan kayu suci tahu bahwa Sianer adalah tubuh ini adalah spesies roh purba anggrek salju Narsisus." Dari mulut Patriarki Stigma, Sianer mengetahui bahwa Narsisus anggrek salju dewasa memiliki karakteristik, yaitu, ia akan bertahan selamanya. Serap aura keos sampai dasar kultivasi dapat menembus batas yang dapat ditanggung tubuh. Sianer mengerti bahwa buah keos yang dia telan dapat mempercepat pertumbuhannya sendiri. Ketika dia menembus puncak Mahayana, tubuhnya baru saja memasuki masa jatuh tempo, jadi dia akan terus-menerus melahap aura. Itu dia. Landon Sen sedikit mengangguk. Sianer juga merupakan renungan. Suelan Narsisus bukan spesies roh biasa, tetapi salah satu spesies roh langka dengan bakat khusus. Ia berada di peringkat 3 teratas di antara banyak spesies roh kuno di dunia peri. Setelah terbang ke klan kayu suci, peri anak itu sangat dihormati oleh kepala Stigmata. Untuk mengolah Sianer, Patriark Stigmata menggunakan teknik untuk mengubah saya menjadi bentuk asli dan menanamnya dalam nada spiritual klan kayu suci.
Siapa yang tahu, tubuh Sianer dari benih roh seperti jurang maut, terus-menerus menyerap kekuatan spiritual kacau di pembuluh darah roh. Sianer memang dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan menyerap energi spiritual yang kacau, tetapi dia harus menelan puluhan ribu atau bahkan beberapa kali lebih tinggi daripada biksu biasa. 100.000 kali jumlah kekacauan aura dapat meningkatkan basis budidaya. Patriark Stigmata mungkin tidak mempertimbangkan ini. Setelah reaksi, energi spiritual dari klan kayu suci telah ditelan oleh yang kelima. Berkat hadiah ini, kultivasi Sianer juga telah naik ke ranah peribumi. Tetapi Patriark Stigma juga penuh namun, dia sangat marah, berpikir bahwa kemajuan Sianer jauh lebih buruk daripada kerusakan pada pembuluh darah spiritual klan Sengmu. Patriark Stigma ingin menyegelku dalam kemarahan. Sianer tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Lan Sianer berbisik, Landen Sen akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini, dan pada saat yang sama terkejut oleh peningkatan kultivasi Lan Sianer. Gadis Sianer, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah menerobos bidang keabadian? Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang begitu. Lan Sianer dengan ringan menyentuh kepala batu giok, dan dia dengan gemetar mengulurkan tangan kanannya yang seperti batu giok putih, mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, dan energi putih murni naik dari telapak tangannya dan melepaskannya. Energi yang agung. Ini benar-benar adalah basis kultivasi abadi tanah. Landen Sen terkejut, menilai dari fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Lan Sianer, basis budidayanya telah memasuki tahap awal Earth Immortal, yang bahkan lebih tinggi dari basis budidayanya sendiri. Tidak bisa dipercaya bahwa Suelan Narsisus memiliki bakat yang mendominasi. Selamat untuk Nona Sianer karena menerobos bidang keabadian. Landen Sen sangat iri. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan dan memperoleh begitu banyak peluang, dan dia belum meningkatkan kultivasinya secepat Lan Sianer. Terkadang kenyataan begitu dramatis. Sianer hanya beruntung. Dibandingkan dengan saudara Sen, itu tidak layak disebut. Selain itu, tubuh fisik Sianer lemah, dan untuk waktu yang lama di masa depan, dia hanya bisa berhenti di ranah negeri dongeng bumi. Wajah Lan Sianer yang pucat dan halus berubah memerah. Bahkan, dia bermimpi mengejar jejak Landen Sen. Tanpa diduga, Tuhan benar-benar membuka matanya dan memberinya kesempatan untuk bertemu Landen Sen lagi. Sebuah kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dalam hati Lan Sianer dari awal sampai akhir. Dia memiliki kasih sayang yang melekat pada Landen Sen, bermimpi bahwa dia bisa menjadi pasangan dewa dan dewi dengan Landen Sen. Sekarang, sepertinya ada sedikit peluang. Bab 3371 Parasitisme. Lan Sianer bisa bertindak bersamanya, dan itu memang jauh lebih dapat diandalkan daripada dia mencari pohon peri kuno seperti lalat tanpa kepala. Setelah keduanya berbicara begitu lama, tubuh Lan Sianer hampir pulih. Kali ini dia melompat keluar dari peti es secara langsung, membuka mulutnya untuk mengeluarkan darah emas, tangan kanannya yang kurus dengan cepat menarik segel parasit di depannya, dan meninju ke belakang tangan kanan Landen Sen. Tiba-tiba, bagian belakang tangan kanan Landen Sen melepaskan cahaya putih yang besar, dan Lan Sianer tersedot oleh cahaya putih. Pada saat berikutnya, cahaya putih di punggung tangan Landen Sen menyemburkan sejumlah besar cabang virus, yang mengikat tubuh dan jiwanya. Secara bertahap cabang-cabang itu bersembunyi di tubuh Landen Sen, dan Landen Sen jelas merasa bahwa jiwanya telah berkomunikasi dengan tubuh Lan Sianer. Landen Sen menerima segel parasit, dan pola berbentuk bakung putih terkondensasi di punggung tangan kanannya, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah teknik parasit selesai, pola bakung putih di punggung tangan Landen Sen secara bertahap menghilang. Setiap kali Lan Sianer memprakarsai transmisi suara ke Landen Sen, pola dafodil di punggung tangannya akan berkedip dan bersinar, memperlihatkan aura roh kecil. Tetapi selama Lan Sianer tetap diam dan dengan sengaja mengendalikan auranya, dia tidak akan ditemukan oleh seorang biarawan. Lan Sianer penuh sukacita dan dengan gembira memprakarsai transmisi suara yang mengatakan, "Saudara Sen, saya akan meminta saran Anda di masa depan. Jika Anda memiliki instruksi, Anda dapat memanggil Sianer keluar. Ketika Anda mengunjungi Pansidong, Sianer akan melindungi Anda." Dari satu sama lain. Landen Sen tersenyum sepenuh hati. Dia memang membutuhkan bantuan Lan Sianer, tapi itu belum tentu perlindungan. Bagaimanapun, tindakan ini dapat memiliki pendamping, dan itu tidak akan terlalu membosankan. Bab 3372, No Delusion. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Landen Sen mulai bermeditasi dengan mata terpejam. Lan Sianer meninggalkan tubuh Landen Sen dan mulai bermeditasi dan menstabilkan kultivasinya. Basis kultivasinya telah berkembang terlalu cepat, dan fondasinya tidak stabil. Butuh waktu lama untuk bermeditasi agar kultivasinya sepenuhnya stabil. Jika basis kultivasi tidak stabil dan menderita cedera yang sangat serius, sangat mungkin basis kultivasi akan jatuh. Oleh karena itu, sebelum basis budidaya sepenuhnya stabil, Lan Sianer harus berhati-hati.
Meskipun Suelan Narcissus memiliki bakat yang sangat kuat, tetapi mengandalkan menelan aura chaos untuk meningkatkan tingkat kultivasi, paling-paling itu hanya dapat membuat tingkat kultivasi seseorang mencapai puncak keabadian surgawi, dan sangat sulit untuk maju ke ranah surga dan abadi. Begitulah, Suelan Narcissus masih dianggap sebagai suku roh kayu top di dunia nyata saat ini. Lancianer menelan Chaos Fruit di dunia roh kuno, bahkan, Chaos Fruit ini memiliki efek samping yang besar. Hasil ini dapat memungkinkan seorang beku meningkatkan kultivasinya, tetapi begitu ia telah berkultivasi menjadi tubuh abadi, mudah bagi beku itu untuk mencapai hambatan, dan kultivasinya sulit untuk ditingkatkan. Meskipun kemampuan alami Suelan Narcissus sangat menyelesaikan efek samping Chaos Fruit, Lancianer perlu menyerap lebih banyak Chaos Aura untuk meningkatkan budidaya. Permaisuri Hongling telah memberitahu Landen Sen bahwa rencana untuk melanggar larangan Pansidong tidak akan secara resmi dilakukan setidaknya setengah tahun. Landen Sen melepaskan Chaos Swan untuk menjaga halaman, sementara Lancianer dan dirinya bermeditasi di Istana Guangtian. 6 bulan di luar dunia adalah 5 tahun di kuil Guangtian. 5 tahun tidak terlalu singkat. Selama 5 tahun di Istana Guangtian, Landen Sen mengabdikan dirinya untuk mempelajari Yimu Zhenglei dalam metode 5 guru dan menguasai 5 guru dalam 36 perubahan Tiangang. Terlepas dari apakah Anda bisa mendapatkan perihutan dalam operasi selanjutnya, Anda setidaknya harus meletakkan fondasi terlebih dahulu. Ketika Landen Sen membunuh Lei Ji sebelumnya, dia menemukan rahasia Yimu Zhenglei di cincin penyimpanannya. Yimu Zhenglei ini tidak sulit untuk diolah, dan bahkan lebih sederhana dari Guis Hui Yin Lei. Kuncinya adalah mengolah bahan yang diperlukan untuk teknik sambaran petir ini, kayu peri kuno. Pada dasarnya, selama Landen Sen dapat menghaluskan pohon-pohon peri kuno, dia bisa belajar Yimu Zhenglei. Landen Sen hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah bulan untuk mengintegrasikan metode bedah Yimu Zhenglei. Pada hari-hari berikutnya, saya telah mempelajari metode menguasai 5 petir di 36 perubahan Tiangang setiap hari. Menguasai 5 halilintar dalam 36 perubahan Tiangang berada di peringkat kedua, di belakang, jabatan baik untuk keberuntungan yang cukup untuk menggambarkan kecemerlangan metode ini. Dibandingkan dengan tidak ada formalitas sebelumnya, Landen Sen akhirnya mendapat alis setelah dia mempelajari kitab suci Tianlu ke tingkat tertentu. Alasan utamanya adalah bahwa Landen Sen tidak cukup tahu tentang Tianluen di masa lalu, dalam kebanyakan kasus, ia mencoba menebak metode dalam 36 perubahan Tiangang. Landen Sen menemukan bahwa konten yang dia duga sebelumnya benar-benar salah. Apa yang disebut menguasai 5 petir, tidak hanya merujuk pada manipulasi dari 5 elemen guntur dan kilat, tetapi asal-usul 5 guntur besar di dunia. Setelah menemukan terobosan ini, Landen Sen mulai mencari sejumlah besar slip giok kuno. Untungnya, dia sebelumnya telah mencari cincin penyimpanan lebih dari 100 biksu di bumi di Liusamen, dan mengumpulkan potongan batu giok kuno yang dikumpulkan oleh biksu-biksu surgawi itu ke dalam tas, yang dapat sepenuhnya membentuk ensiklopedia dari dunia peri. Berkat karunia ini, Landen Sen menemukan asal mula 5 guru besar, dari yang kuat hingga yang lemah, Dewa Guntur Awal, Dewa Guntur Langit, Dewa Guntur Langit Ungu, Dewa Maut, dan Dewa Maya. Dewa tanpa delusi Guntur juga mewakili Guntur milik hukum kehancuran. Seperti kata pepatah, guntur tanpa hayalan, guntur juga dapat menghancurkan semua hal. Ada 9 jenis guntur Dewa Wulu, dan guntur Dewa 5 elemen milik salah satunya, dan juga tingkat terendah guntur Dewa Guntur. Dengan kata lain, Landen Sen hanya perlu mempelajari tingkat guntur Dewa 5 elemen terendah di guntur Dewa Wulu. Tingkat kesulitan ini telah berkurang banyak, dan Landen Sen menghela nafas lega, mengetahui bahwa hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan 4 jenis guntur ilahi yang pertama. Meskipun transformasi 36 of Tiangang adalah teknik magis kekacauan, ia memiliki keterbatasan besar. Sebagai contoh, metode menguasai 5 guru ini hanya dimaksudkan untuk mengajarkan Anda bagaimana mengontrol asal dari 5 jenis guntur. Jika para beku itu sendiri tidak memiliki asal-usul para dewa, metode ini benar-benar omong kosong. Tidak peduli berapa banyak seorang beku belajar, dia tidak bisa mendapatkan 5 dari udara tipis. Jenis Dewa Guntur Asal. Untungnya, asal mula petir yang diberikan oleh Jiwa Lei Zhenzi yang tersisa kepada Landen Sen juga merupakan asal-usul faksi yang merusak. Landen Sen telah benar-benar memenuhi prasyarat untuk memahami penguasaan 5 guru. Tentu saja, apa yang dapat dipahami Landen Sen hanyalah sedikit menguasai 5 petir. Landen Sen kemudian menyadari bahwa 9 nafas yang meyakinkan Qi, yang dia pahami sebelumnya seperti memanggil hujan dan angin pernafasan. Setelah mempersempit ruang lingkupnya, Landen Sen mempelajari metode pengendalian guntur Dewa 5 elemen setiap hari, dan menghabiskan 5 tahun berpikir dan berlatih di Istana Guangtian, dan akhirnya itu adalah keuntungan kecil. Asal-usul guntur di tubuhnya berangsur-angsur bergabung dengan jiwa, dan sekarang dia bisa mengendalikan guntur, dan itu bahkan lebih berguna. Landen Sen bahkan dapat mengintegrasikan 4-5 metode guntur yang telah ia pelajari untuk menciptakan kekuatan magis yang lebih kuat daripada kutukan guntur naga ganda. Selama 5 tahun di Istana Guangtian, Landen Sen mempelajari 36 perubahan Tiangang dengan kepala yang cemberut, melakukan sambaran petir,
fokus pada sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak berkomunikasi dengan Lan Xianer. Lan Xianer awalnya menantikan apa yang akan terjadi pada mereka berdua, tetapi melihat bahwa Landen Shen telah berkultivasi dengan cemberut dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Setelah memikirkannya, Landen Shen berdedikasi untuk membuktikan bahwa ini adalah pengejaran seumur hidupnya. Dia seharusnya tidak depresi tentang masalah ini, tetapi harus mendukungnya. Setelah dia mengetahuinya, suasana hati Lan Xianer tiba-tiba menjadi cerah, dan dia tidak lagi memiliki gagasan untuk mengganggu Landen Shen, dia juga tidak punya niat lain, dan mencoba menstabilkan kultivasinya. Itu dia, suatu hari nanti 5 tahun kemudian. Mengaum. Chaos Xuan di luar halaman menjerit, yang langsung mengejutkan Landen Shen di istana Guangtian. Gadis Xianer, kita harus pergi. Landen Shen segera terbang keluar dari tingkat atas istana Guangtian dan menyapa Lan Xianer. Ini baik. Lan Xianer secara diam-diam berubah menjadi bola cahaya putih dan terbang ke belakang tangan kanan Landen Shen. Dalam 5 tahun, meskipun Lan Xianer tidak dapat sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya hampir tidak dapat digunakan. Setelah pola dafodil putih di punggung tangan Landen Shen berkedip untuk beberapa saat, cahaya itu perlahan-lahan menyatu. Segera setelah itu, Landen Shen terbang keluar dari kuil Guangtian dan menutup kuil Guangtian. Seorang penatua dari masa-masa awal Huanghua Guandixian datang dari luar halaman. Melihat Landen Shen keluar dari halaman, penatua itu dengan erat menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan muda, Kaisar memiliki sesuatu yang penting bagi Anda untuk pergi ke aula utama dan bertemu dengannya. Dipahami. Landen Shen melambaikan lengan bajunya, dan segera mendesak jubah sayap perak di pundaknya, berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang menuju aula utama kuil Huanghua. Tidak lama kemudian, Landen Shen datang ke aula utama kuil Huanghua. Kaisar Hongling sedang duduk di kursi emas giok putih tepat di atas aula utama, matanya berhenti sejenak pada tubuh Landen Shen, wajahnya yang halus sedikit terkejut, murid Landen Shen, tubuh jiwamu dapat melarikan diri. Guntur energi, tampaknya kekuatan gaib telah diolah dengan baik baru-baru ini dan layak dipuji.